Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pastor John. Saya meminta kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom, persiapkan hati untuk menerima makanan rohani kita. Saya mempersilakan untuk Pastor John untuk berdoa dulu. Silakan Pak John. Baik, saudara dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada pada saat ini, sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita satu di dalam doa. Mari kita mengambil sikap dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami muliakan. Nah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, bahwa hari ini kami boleh berkesempatan memuji menyembah-Mu. Dan saat ini juga Tuhan kami mau duduk tenang, diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar tentang isi hati-Mu. Biarlah Tuhan kami ajar oleh Engkau sehingga kami Tuhan semakin hari semakin dibaharui, disempurnakan seperti Kristus. Urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap yang mendengar, urapi hamba-Mu, biarlah kami semua beroleh hikmat yang baru, pengertian yang baru, sehingga kami lakukan, dan firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara sekalian. Saudara, suara saya jelas di antara semua. Kalau boleh kasih tanda sedikit karena saya pakai earphone takut kurang jelas. Jelas ya? Jelas Pak, jelas. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi buat teman-teman yang ada di Amerika. Selamat siang buat teman-teman semua yang ada di Jerman. Dan juga buat teman-teman yang ada di Indonesia. Selamat malam. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda, tapi kita satu dengan Tuhan. Ya, kita berjumpa kembali. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah menyampaikan firman di dalam komunitas ini. Tentu teman-teman ada yang ingat apa yang dulu saya sampaikan? Saya menyampaikan tentang bagaimana kita harus bertumbuh dan berbuah. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak cukup berhenti sampai pada kepercayaan kita saja kepada Tuhan. Tapi harus bertumbuh sampai berbuah. Sehingga hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Nah, prosesnya pasti setiap orang mengalami proses bagaimana bertumbuh dan berbuah. Nah, hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan. Saya mengambil judul iman dengan perbuatan. Ini adalah bagian dari para proses bertumbuh. Banyak orang percaya yang berhenti, yang stagnan hidupnya di dalam Tuhan. Karena prosesnya tidak dijalankan dengan sepenuh hati. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara dengan firman yang sederhana, supaya saudara mulai terus secara konsisten melakukan proses pertumbuhan di dalam kita. Kalau saudara sudah bertumbuh pada tahap yang sudah cukup dan sudah berbuah, saudara bisa ajarkan ini kepada teman-teman kita, saudara kita yang sudah percaya Tuhan tapi sudah dalam proses, atau bahkan kepada orang yang sama sekali baru percaya kepada Tuhan. Sehingga apa? Kita semua terus bergerak, terus berproses, terus tumbuh semakin dewasa dan semakin serupa dengan Kristus. Ada amin, saudara? Nah, Amin. sebelum sampai
kita masuk ke dalam firman, saya ingin mengajak saudara melihat beberapa fakta kenapa kita perlu punya iman. Tapi iman itu tidak hanya sampai di pengetahuan saudara. Iman itu hanya sekedar kita mengerti saja, tapi iman itu dihidupi dengan melakukan sepenuhnya. Iman dengan perbuatan. Kenapa saudara itu perlu? Karena kita lihat fakta yang ada pada saat ini. Boleh naikkan slide-nya? Boleh slide-nya dinaikkan. Nah, saudara, kita baca sama-sama, saudara-saudara lihat di slide. Ini adalah fakta yang saya kemukakan yang ada di Indonesia. Tentu saya nggak mengerti bagaimana kondisi di Amerika, di Jerman, dan lain-lainnya. Tapi saya hanya mengungkapkan fakta yang ada di Indonesia. Ya, berita-berita terakhir ini di Amerika kemarin ada bank-bank yang besar yang goncang dan lain-lain. Tentu itu membuat kita semua juga merasa bahwa kondisi ekonomi mungkin ke depan tidak baik dan lain sebagainya. Nah, tapi yang penting adalah sekarang kita lihat fakta yang saya kumpulkan, saya ambil untuk kita melihat bahwa fakta yang ada di Indonesia. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa pada saat ini dari data Kemenkes bahwa lebih daripada 19 juta penduduk yang di atas 15 tahun itu sedang mengalami depresi. Ini fakta. Terus kemudian orang yang mengalami depresi itu menurut sumber yang lain, penelitian daripada salah satu universitas Unair meningkat 35%. Satu di antara 3 remaja, pasti di antara 3 remaja mengalami masalah kesehatan mental. Ini hasil penelitian dari UGM. Satu dari 20 orang memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Ini data ini saya ambil di tahun 2022 akhir. Saudara, apa artinya semua ini? Tentu setiap orang akan berpikir, akan melihat keadaan ini. Tapi dengan pandangan, cara berpikir, cara melihat yang berbeda-beda. Nah, tentu saat ini saudara sambil mendengar firman, tapi saya paparkan satu fakta, apa saudara memiliki pemikiran yang berbeda-beda tentang data ini. Mungkin ada data saudara, apa gunanya data ini? Ada, pastor buat apa? Pastor mengungkapkan ini. Pastor ini kan urusannya Departemen Kesehatan, urusan dokter, urusan psikiater. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tapi bagi beberapa orang yang mengasihi Tuhan, yang hatinya mengasihi Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang kedua yaitu mengasihi jiwa-jiwa, akan melihat bahwa ini adalah orang-orang yang membutuhkan Kristus. Kalau kita tidak ada dalam bagian daripada fakta ini, berarti kita adalah bagian daripada di luar itu kita sedang diberikan kesempatan untuk menolong orang-orang yang ada mengalami depresi. Tergantung cara pandang kita. Nah, apa itu depresi, saudara? Boleh naikkan slide-nya? Kalau saudara googling, saudara cari di Google, saudara bisa mendapati bahwa depresi itu adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam, terus kemudian kehilangan minat atas apa yang dirasakan. Kalau perasaan ini bertahan selama 14 hari, rasa putus asa, rasa kecewa, rasa sedih, rasa tidak berharga, berarti kita sedang mengalami depresi. Atau seseorang mengalami itu berarti secara lama 14 hari mengalami perasaan selalu cemas, merasa putus asa,
selalu dibebani rasa bersalah, tidak berharga, maka orang itu sedang mengalami depresi. Gejalanya apa sih, saudara? Ini hanya fakta-fakta yang saya ungkapkan kepada saudara. Gejalanya adalah selalu merasa bersalah, merasa putus asa, rendah diri, tidak berharga, selalu merasa cemas dan khawatir yang berlebihan, suasana hati yang buruk, atau sedih berkelanjutan dan berketerusan. Mudah marah, sensitif, mudah menangis, sulit berkonsentrasi, sulit berkonsentrasi untuk berpikir, dan juga sulit mengambil keputusan. Tidak tertarik dan tidak memiliki motivasi terhadap segala hal. Timbul pikiran, menyakiti diri sendiri, bahkan bunuh diri. Selalu merasa kelelahan, hilang tenaga, hilang gairah, gangguan tidur, perubahan berat badan, dan selera makan. Ini adalah gejala-gejala orang yang mengalami depresi. Kalau ada di lingkungan kita, teman-teman kita, teman kerja, tetangga, saudara kita yang mengalami gejala-gejala ini, berarti mereka sedang mengalami depresi. Ini ada kesempatan bagi saudara untuk menolong mereka. Lalu, apa yang membuat orang depresi? Ada banyak faktor yang membuat orang mengalami depresi. Orang bisa depresi kalau dia mengalami, ya mungkin dia sedang sakit, sehingga dia ada memiliki penyakit kronis, atau mengonsumsi obat tertentu, memiliki riwayat gangguan mental, memiliki tekanan batin yang secara terus-menerus dalam kehidupannya, sehingga dia mengalami depresi. Kondisi inilah yang membuat orang depresi. Sehingga waktu orang mengalami depresi, perjalanan hidupnya terganggu, saudara. Kalau orang percaya mengalami depresi, dia tidak akan bisa fokus kepada tujuan hidup. Dia tidak bisa fokus. Dia tidak bisa fokus. Perlu ditolong. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara merenung satu firman Tuhan. Bagaimana saudara, supaya saudara bisa berjalan di dalam kehidupan saudara sampai kepada tujuan di mana Tuhan mau kita sampai di situ. Hidup saudara ibarat ada perjalanan. Boleh naikkan slide-nya? Hidup saudara ibarat perjalanan. Nah, saya kebetulan mengambil gambarnya ini di Google. Saudara boleh lihat, kalau saudara yang di luar negeri, saudara lihat itu adalah peta dari Jakarta menuju Denpasar. Kalau ibarat Jakarta sampai Denpasar, dari Jakarta sampai Denpasar adalah proses perjalanan hidup kita. Denpasar ada tujuan. Saudara apa yang kita pelajari daripada peta ini? Dalam hidup kita dalam perjalanan harus punya tujuan. Harus punya tujuan. Di dalam perjalanan, saudara kalau nyetir mobil dari Jakarta ke Denpasar dalam perjalanan, saudara akan mengalami banyak hal. Mulai dari awal berangkat, saudara isi bensin, mungkin saudara isi bensin dalam perjalanan, mungkin menggol motor, mungkin dalam perjalanan saudara mengompok kendaraannya, mungkin di perjalanan saudara mengambil hal-hal yang exciting, melihat pemandangan bagus, saudara kemudian berjalan lagi, mengalami bagaimana saudara melihat orang lain tertabrak, saudara menolong orang lain, atau mungkin saudara ditabrak, saudara ditolong orang lain. Banyak hal yang saudara akan alami dalam perjalanan hidup saudara. Ada hal yang menggembirakan, ada hal yang menyedihkan, ada hal yang membuat kita exciting, ada yang membuat hal yang membuat kita menjadi orang yang
sepertinya tidak punya pengharapan. Itu ada perjalanan. Ketika proses perjalanan itu berjalan, kejadian boleh datang kepada kita. Keadaan boleh ada sebagaimana ada saat kita ada di situ. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi setiap kejadian, setiap keadaan. Sehingga kita bisa tetap fokus sampai kepada tujuan. Perjalanan seperti apapun, keadaannya seperti apapun, ketika kita memiliki sikap keputusan, mengambil langkah-langkah yang baik dan benar, sehingga kita tetap bisa sampai kepada tujuan. Nah, oleh karena itu saudara, bagaimana saudara tidak mengalami depresi? Bagaimana kalau kita melayani orang yang depresi supaya dia tidak mengalami depresi? Saya membuat satu gambarnya mungkin sederhana, tapi biarlah ini boleh menjadi pengingat buat kita. Saudara dari kiri sampai ke kanan itu ada tujuan hidup. Saudara, kita perlu menetapkan tujuan hidup kita. Nah, saya percaya bahwa setiap kita hidup di dunia ini tentu punya cita-cita, punya keinginan satu hari nanti ketika kita dipanggil pulang, kita berada di tempat di mana Kristus berada. Kita akhir perjalanan kita. Tapi sebelum sampai ke sana, pasti Tuhan menetapkan tujuan hidup kita. Sehingga setiap langkah kehidupan kita harus mengarah kepada tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dalam perjalanan hidup, banyak kejadian, saudara bersikap dengan baik, saudara perlu mengantisipasi, saudara perlu melakukan hal-hal yang saudara harus lakukan atas setiap keadaan. Saudara butuh apa? Ketika keputusasaan menghimpit saudara, ketika saudara bekerja di kantor, saudara sedang mengalami bahwa ada pengurangan karyawan, saudara PHK. Ketika saudara mulai berusaha dan ternyata usahanya tidak begitu lancar dan perlu tambah modal, tapi modal sedang tidak ada sehingga mengalami kemacetan dalam usaha. Saudara mungkin sedang mengalami tubuh yang sakit, tubuh yang lemah. Banyak hal-hal yang dalam tanda kutip negatif terjadi. Sebaliknya, ada hal-hal yang positif yang terjadi. Saudara mengalami kenaikan pangkat, kenaikan gaji, usaha yang berlipat, meningkat. Saudara memiliki kesehatan yang baik. Semua itu harus disikapi. Nah, kalau kita tidak bisa menyikapi itu semua, maka kita tidak akan menerima keadaan kita akan mengalami depresi. Makanya dalam perjalanan kita butuh iman, saudara. Saudara, kita sekali lagi butuh iman. Berjalan di dalam perjalanan kita supaya sampai kepada tujuan. Butuh iman. Iman menjadi dasar daripada kehidupan kita. Nah, kita baca dari Roma 10 ayat 17. Saudara boleh buka Alkitab saudara. Ini firman yang sering kita dengar. Firman yang mungkin tidak perlu kita buka Alkitab pun kita mungkin sebagian daripada kita hafal. Roma 10 ayat 17 bilang apa? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau dalam perjalanan kehidupan kita butuh iman, berarti kita harus bangun iman kita. Gimana caranya bangun? Benar. Apa yang didengar?
mendengar firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan, kalau saudara sering melayani orang-orang yang sedang mengalami depresi, sedang putus asa, saudara akan melayani mereka. Saudara waktu melakukan konseling dengan mereka. Ketika tanya jawab kita lakukan, dan dia mulai bercerita tentang kehidupan dia. Kenapa dia bisa depresi? Saudara cek apa yang dia dengar. Berita yang buruk yang selalu dia dengar. Keadaan tidak baik yang selalu dia dengar. Itu yang membentuk kehidupan dia, membentuk iman dia. Makanya kenapa firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Berarti kita harus bekali hidup kita. Isi hidup kita dengan mendengar firman Kristus. Saudara, silakan. Saya kalau dalam ibadah raya, kalau khotbah, saya tanya kepada jemaat, kalau jemaat ada 300, ada yang 500, berapapun jumlahnya, ketika ditanya, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya pada saudara yang tahun ini, dari awal tahun hingga akhir tahun, yang telah baca firman dari kitab Kejadian sampai Wahyu yang telah selesai 1 kali tahun ini. Persentasenya sangat kecil. Artinya apa saudara? Jemaat adalah orang percaya. Mendengar firman Tuhan adalah ketika pada hari Minggu. Saya melihat saudara-saudara sekalian dengarkan firman setiap hari. Karena itu penting. Kalau saudara lihat di gambar ini, boleh turun kembali ke slide ini. Saya senang dengan gambar ini, dan selalu kalau saya mengajarkan tentang iman, ini saya tampilkan. Kalau ada orang yang datang minta konseling, saya bilang, Pak, saya takut dengan hidup ini. Pak, aduh, saya tidak punya masa depan. Pak, saya tidak tahu bagaimana di depan. Saya kecewa. Saya ketakutan. Saya gemetar melihat keadaan seperti ini. Kalau yang seperti itu pasti saudara kita bisa mengukur. Ketika ketakutan seseorang sedang tinggi, berarti ketiadaan iman ada dalam hidup. Tapi apapun keadaan seseorang, sekalipun dia tidak melihat ke depan terus, ada jalan yang terbuka, seperti tertutup semuanya. Tapi ketika dia pegang Kristus, dia pegang firman Tuhan, dia pegang janji Tuhan, selalu berkata, tidak Pak, walaupun keadaan seperti tidak baik, tapi saya percaya ada jalan yang terbuka. Ada iman, walaupun keadaannya dia juga tidak melihat apa-apa. Timbangan ini selalu naik dan turun. Iman ketika naik, maka ketakutan itu akan turun. Makanya, saudara, kalau saudara sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami kekecewaan, sedang mengalami rasa tidak berharga, saudara periksa iman. Amin, saudara. Jadi memang sederhana firman hari ini, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Gimana caranya, saudara? Sederhana, tetapi pelaksanaan tidak mudah. Saya percaya, saudara kalau membangun kebiasaan yang baru, 1% pergeseran kebiasaan lama kita menjadi kebiasaan yang baru,
saudara pasti bergerak terus ke arah yang sebenarnya. Waktu kita melenceng, saudara, dari satu titik, kita ingin mengarah dan kita mulai melatih kebiasaan yang baru dengan bergeser di titik itu. Saudara pasti akan membuat kebiasaan baru. Mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan mendengarnya, itu perlu dilatih. Banyak orang bilang gini, saya sudah cukup lah baca firman Tuhan, karena saya sudah jadi cukup. Nah, firman Tuhan yang kita baca, hari ini, besok kita ulang. Hari ini kita baca, mungkin 2 minggu lagi kita baca, firman yang sama, kita bisa dapat rema yang berbeda. Jadi, terus baca, pasti dapat sesuatu yang baru. Cara Roh Kudus menolong kita. Saudara kasih Tuhan. Kebiasaan membaca firman, terus saudara latih. Setiap pagi, setiap hari, terus secara konsisten dilakukan baca firman. Saya bersyukur, saya hari-hari ini melayani beberapa kelompok kecil. Yang notabene semuanya adalah orang Kristen, orang percaya, lahir sudah dari Kristen, orang percaya sudah lama sekali. Tapi ketika mengalami goncangan, ketika dia mengalami goncangan, ketika orang itu mengalami goncangan, keadaannya tidak baik, nggak punya pegangan, terus kemudian saya layani, terus mulai berjalan, melangkah, awal-awal saya layani dia adalah awal yang sulit. 3 bulan pertama saya mengajak dia untuk membaca firman. Boleh turun slide-nya, jangan dinaikkan dulu. Boleh turunkan dulu, ya. Oke. Terus lagi, ya, lagi. Diturunkan. Terus lagi. Satu slide lagi. Oke. Nah, ketika saya mulai melayani dia, ini anak pendeta, anak gembala, keluarga melayani Tuhan. Tapi ketika dia berada di satu tempat, keadaan menghimpit dia. Bekerja di perusahaan, di mana perusahaan banyak melakukan pelanggaran. Ketika melakukan pelanggarannya ditutupi dengan memberikan suap. Melakukan keputusan, tidak memikirkan karyawan. Semena-mena. Dia sebagai anak hamba Tuhan, terjadikan setengah sekuler seperti demikian, tertekan. Putus asa. Anak istrinya berada di kota yang jauh, terpisah, dan tidak bisa melihat, tidak bisa membimbing, tidak bisa memberikan kasih secara langsung. Membuat dia depresi. Putus asa. Nah, kita di konseling, akhirnya dia merasa putus asa dan akhirnya menceritakan semuanya. Saya berikan satu pertanyaan. Kamu membaca begitu banyak firman selama dari sekolah minggu sampai dengan kau dewasa seperti ini. Ketika kau menghadapi seperti ini, mana firman? Om, entah kemana hilang. Saya bilang, yuk kita mulai. Dan ketika mulai,
saudara, hari pertama baca, hari kedua tidak baca, hari ketiga tidak baca, hari keempat baca lagi, hari kelima bolong lagi, hari keenam bolong lagi, hari ketujuh baru baca lagi, terus sampai akhirnya saudara hari ini masuk masa 1 tahun. Dan pembacaan selesai. Ya Om, saya baru kali ini. Dan apa yang terjadi bukan masalah selesai atau tidak. Ketika dalam perjalanannya dia tetap mengalami keadaan yang sama. Dia tetap bekerja di perusahaan sama. Istrinya tetap terpisah. Anaknya tetap terpisah. Keadaan tidak membaik. Tapi yang berbeda, saudara, firman itu datang kepada dia dan dia bisa menghadapi setiap masalah dengan baik. Dan dia bisa mulai mendeklarasikan hidupnya bahwa dia harus jadi berkat. Dia harus jadi terang. Dia harus membimbing setiap orang yang datang kepada dia untuk mengenalkan Kristus yang ada dalam dia. Dia jadi terang, orang akan melihat Kristus dalam diri. Dan setiap hari dia memiliki satu target. Memberikan berkat kepada lain. Dengan melakukan perbuatan baik setiap hari minimal satu yang direncanakan. Saudara, dari kebiasaan membaca firman, mendengar firman, membuat dia kuat, membuat imannya tumbuh, dan dia lakukan dengan perbuatan baik. Kita merencanakan perbuatan yang baik adalah satu langkah di mana kita melatih hidup kita, hati kita, untuk memberi berkat kepada orang lain, mengasihi jiwa kita. Itu yang terjadi, saudara. Jadi saudara, kalau saudara mau punya iman yang kuat, nggak ada jalan lain kecuali kita membaca firman secara rutin dengan mendengar, baca, dengar, baca, dengar, baca, dengar, renungkan. Ada ini, saudara? Tidak boleh berpikir. Tetapi ketika iman itu ada dalam hidup kita, tapi tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu ada hasil kepada mati. Yuk kita buka Yakobus 2 ayat 17. Slide berikutnya boleh naikkan. Yakobus 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara boleh punya iman. Saudara boleh mengerti firman Tuhan. Tapi tidak dihidupi, pada hakikatnya imannya mati. Banyak orang Pak, boleh suaranya Pak di-mute tadi Pak. Termute itu. Mohon Pak dibuka mic-nya. Oke. Silakan. Ya. Oh, ya, tadi terpencet. Oh, mohon maaf. Nah, jadi iman harus disertai perbuatan. Kalau enggak, mati. Kira-kira 2 bulan lalu, saya ditaruh Tuhan untuk pergi ke Bandung. Untuk seseorang. Jadi Tuhan sudah ceritakan, kalau saya nggak percaya, saya nggak punya iman, saya berangkat. Tapi saya mau taat. Saya mau berangkat. Jelas, saudara? Suaranya jelas? Terganggu tadi? Halo? Jelas Pak, jelas Pak. Iya, kedengaran Pak. Oke. Ya. Oke. Ya, saya Silakan lanjut Pastor ya, Bro. sedikit lagi.
Tadi suaranya agak sedikit terganggu. Nah, saudara kasih Tuhan, beberapa waktu lalu, saya ditaruhkan. Melayani seseorang ada di kota yang lain. Saudara nggak mudah untuk kita bisa memutuskan untuk pergi ke kota itu hanya untuk seseorang. Tapi ketika Tuhan berbicara kepada kita untuk pergi, secara perintahnya, dan Tuhan ingin kita pergi. Ketika saya mulai taat, saudara, saya melangkah, saya pergi, saudara. Saya hanya taat, saudara. Saya menghidupi apa yang Tuhan taruhkan dalam hati. Saya mulai melangkah, saya pergi. Ketika saya pergi, saudara, apa yang terjadi? Saya hanya berbicara kepada kawan saya. Dia bercerita. Kemudian dia boleh sampaikan apa yang dialami. Saudara. Kedatangan saya di tempat itu. Ketika saya berbicara dengan itu, saya jadi bersaksi. Dan ketika dia menerima firman, saya katakan bahwa Tuhan pasti menolong kamu. Tuhan tidak meninggalkan kamu. Tuhan sedang berperkara dengan kamu, membentuk hidupmu. Hidupmu sedang dibentuk oleh Tuhan dan engkau pasti diberkati. Tetap percaya kepada Tuhan. Dia nangis, saudara. Dan peristiwa di terakhir, dia bilang gini, untung Bapak datang. Kalau Bapak tidak datang, mungkin saya sudah meninggalkan Kristus. Saudara, kalau saya menerima pesan itu terus kemudian ayah saya tidak melangkah, maka mati, saudara. Nggak ada yang bilang. Nggak ada orang yang tertawa. Nggak ada orang yang menerima pesan. Perlu langkah. Saudara lihat di gambar sebelumnya, ada gambar seterusnya, yang satu slide di atasnya, saudara, boleh diturunkan. Saudara lihat. Turunnya lagi. Saudara mau berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, saudara ingin sampai di situ, saudara perlu melangkah. Jadi iman bisa bertumbuh, iman bisa menjadi lebih dewasa, iman terus bisa naik dan sampai berbuah. Saudara perlu melangkah satu langkah demi satu langkah. Untuk saudara, ketika terima firman itu memberikan janji kepada kita. Belum kita terima, tapi itu adalah iman kita yang kita akan terima janji. Saudara melangkah. Ketika saudara melangkah, saudara menghidupi iman saudara. Atau sedang mengalami janji Tuhan. Lalu saudara, nah, kalau saudara sudah pegang itu iman dengan kuat dan mulai melakukan, saudara sama seperti kapal yang ada yang sedang berlabuh, goncang, dia akan stay di situ. Jangkar dilemparkan, jangkar itu sampai kepada dasar, jangkar itu adalah rantainya adalah iman kita yang menghubungkan kita, sehingga kita menjadi kuat. Saudara kalau punya iman seperti itu, saudara punya jangkar yang kuat sampai ke bawah, pegang hubungan kita, saudara pasti kuat, tidak akan dalam hidupnya. Saya simpulkan di slide yang terakhir, saudara, apapun yang saudara hadapi, keadaan baik, buruk akan datang kepada kita. Keadaan akan datang kepada kita. Sikap kita lah yang
Maaf saudara, sebentar. Saudara, suara saya jelas? Baterainya habis saya. Saya Iya, jelas, sebutkan Pak. slide yang terakhir, saudara. Slide yang setelah jangkar boleh dinaikkan. Saya akan tutup, saudara. Dari semua itu, saudara, saya ingin ajak saudara, siapapun saudara, keadaan apapun yang saudara hadapi, baik dan buruk, situasi apapun, keadaan boleh berubah, tapi yang penting iman kita kuat di dalam Tuhan. Cara pandang kita terhadap masalah kita membuat kita sembuh, karena kita memandang dengan cara pandang itu. Saya ingin ajak saudara pegang bahwa kita memiliki tujuan hidup dalam Tuhan. Pegang Tuhan. Bangun itu dengan dengar firman. Saudara rutin baca firman. Saudara rutin setiap saat bagi komitmen yang baru. Secara terus-menerus setiap hari membaca firman Tuhan. Ketika saudara baca, saudara mulai lakukan, melangkah. Percayalah, imanmu akan naik. Ketakutanmu, kekecewaanmu, dan lain-lain akan turun. Ketika itu terjadi, imanmu kuat, kau akan menang. Depresi tidak akan menguasai kita. Tapi yang ada adalah sukacita di dalam Tuhan. Amin, saudara. Amin, Hidup amin, amin. dalam iman yang tidak hanya iman teori, saudara, tapi iman dengan kelakuan. Haleluya. Yuk kita satu dalam doa, saudara boleh kita ambil sikap dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh mendengar bahwa apapun yang kami hadapi, keadaan apapun kami percaya, kami bisa menghadapinya karena kami memiliki iman. Kami tidak hanya stop pada iman yang hanya sekedar pengetahuan, tidak hanya sekedar iman yang cetek Tuhan, tapi kami mau dengan iman yang penuh dengan perbuatan. Kami melangkah, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bagian kami cuma satu Tuhan, kami percaya dan taat. Biarlah setiap kami percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kami taat kepada setiap perintahnya, kami tahu bahwa apapun itu keadaannya kami sanggup menghadapi. Tidak akan ada depresi dalam hidup kami, karena kami percaya Tuhan pasti menolong setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu, kami bersyukur, kami telah belajar meneraikan firman-Mu, Allah Roh Kudus, tolong kami mengerti lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.